kembali lagi di channel aku, Marjorie Cheng. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Sesuai janji aku, setiap Kamis aku bakal ngeluarin review film yang singkat, padat, dan jelas. Dan ini list-list film yang aku suka banget. Jadi aku pribadi sudah nonton dan aku mau rekomendasiin ke kalian. Dan sebelum itu, review kali ini tuh mengandung spoiler. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton, jangan nonton video ini sampai full. Lebih baik kalian baca sinopsis di internet. And film hari ini aku barusan aja nonton dan filmnya adalah Malignant. Ini katanya banyak banget yang bilang bagus banget, apa reviewnya juga sangat-sangat bagus dari orang-orang. Jadi setelah aku nonton, aku sudah siap mereview nih. So, let's go. Cerita berawal dengan seorang istri yang bernama Madison dengan suami yang bernama Derek Mitchell. Mereka tinggal di sebuah rumah yang nampaknya indah, namun di belakang rumah itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Si Derek Mitchell ini senang banget mukul Madison walaupun dia dalam keadaan hamil dan sudah keguguran 3 kali, guys. Dia tuh sering banget mukuli Madison dan bahkan sampai terakhir kali dia tuh mukul Madison sampai dia membanting kepalanya ke tembok dan Madison pun mengalami pendarahan di bagian belakang kepalanya. Karena kejadian itu, kedua pasangan ini pun bertengkar dan memutuskan untuk pisah tidur gitu. Jadi suaminya tidur di bawah sedangkan Madison tidur di atas. Nah, malam itu si Derek itu mendengar suara-suara dan dibunuhlah dia oleh sesosok makhluk gelap gitu lah ya. Karena si Madison ini penasaran, dia pun turun dan melihat suaminya dalam keadaan meninggal. Dia pun panik dan mau melarikan diri dari rumah, tapi sosok gelap ini mulai mengejarnya gitu. Jadi dia tuh panik dan lari ke atas. Tetapi makhluk ini berhasil mengejarnya dan mendorongnya jatuh sehingga dia tuh pingsan. Keesokan harinya, polisi mulai berdatangan ke rumah tersebut dan Madison pun dibawa ke rumah sakit. Di situ dengan sedih, adiknya yang bernama Sydney Lake mengatakan atau membawakan berita duka bahwa kandungan di dalam Madison telah meninggal beserta suaminya di malam hari itu tidak bisa diselamatkan semua. Karena Madison ini benar-benar stres banget, dia pulang dari rumah sakit tuh dalam keadaan yang kayak udah depres, benar-benar down. Apalagi kan ini sudah kehamilan keempatnya berarti, dan itu sudah anak yang sudah dia tunggu-tunggu tuh meninggal. Jadi dia tuh benar-benar kayak down banget. Nilik berusaha untuk menghibur dia, supaya dia berusaha menyemangati cece-nya ini. Di situ Madison tuh mulai bercerita sama dia kalau aku ini pengen banget punya saudara kandung gitu loh, yang ternyata si Nilik ini kayak saudara tirinya. Jadi si Madison ini adalah anak pungut, bukan anak pungut sih, kayak anak yang diadopsi gitu. Nah, di malam hari Madison ini lagi asik-asik mau nyuci baju gitu, tiba-tiba dia tuh kayak apa ya guys, terdiam dan suasana di ruangan tuh mulai berganti. Dan di situ di ruangan itu dia melihat kejadian pembunuhan. Jadi di situ dia melihat ada sosok hitam yang kapan hari ngejar-ngejar dia sama suaminya itu mulai melakukan pembunuhan kepada seorang wanita. Di situ dia tuh kayak cuma, kalian tau gak sih, dia tuh kayak cuma jadi sudut pandang ketiga gitu loh. Jadi dia tuh cuma melihat sosok hitam ini membunuh wanita ini dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Habis pembunuhan pertama, di situ dia tuh kayak tersadar gitu kan, terus dia kayak panik, ini mimpi ya kayak gitu. Tapi setelah dia melihat kayak berita di pagi hari, ternyata yang meninggal adalah seorang dokter yang bernama Dr. Florence Weaver. Dan di situ dia mulai kayak, anjir, ini wanita yang aku lihat di mimpi aku kayak gitu. Dia tuh udah mulai kayak panik dan mulai kayak, ini beneran mimpi atau enggak, sudah mulai bingung. Di malam kedua pun terjadi hal yang sama persis. Jadi bener-bener kayak suasana di ruangan tuh berganti dan dia pun menjadi pengamat pembunuhan lagi. Dan di pagi hari pun dia terbangun dengan kayak, anjir, aku melihat ini lagi. Kayak dia tuh mulai panik dan dia tuh kayak mau melaporkan ini ke polisi gitu. Jadi kayak biar polisi ini bisa mengambil langkah duluan gitu loh guys. Jadi dia tuh kantor polisi dan di situ dia bertemu dengan detektif Regina Moss beserta detektif Kekoa Shaw. Di situ dia pun mulai bukan nimbrung sih, kayak mulai bercerita kalau aku nih bisa melihat apa pembunuhan yang sedang terjadi ini. Apalagi kan polisi juga butuh informasi baru dong, karena pembunuhan ini tuh bener-bener aneh dan juga pembunuhan yang bukan pembunuhan yang biasanya gitu. Sehingga polisi pun mendengarkan cerita dari si Madison dan mereka pun setuju untuk melihat lokasi dari mimpi si Madison ini. Setelah mereka berempat ke sana, Madison, adiknya, dan beserta kedua polisi ini, ternyata betul dong di situ terjadi pembunuhan. Jadi di situ polisi mulai bukan menganggap Madison ini orang gila lagi. Di situ mereka sudah mulai kayak, anjir, ini beneran terjadi ya ternyata kayak gitu. Dia mulai percaya gitu lah ya. Sehingga polisi ini mulai mempercayai dan mau menyuruh Madison cerita gitu loh, kayak
siapa sih orang-orang ini gitu loh, kok kamu bisa tahu kira-kira siapa sih target selanjutnya gitu. Sehingga Madison ini dipertemukan kayak semacam shrink gitu, kayak semacam shrink tuh apa ya, kayak semacam dukun ya, aku nggak tahu, nanti aku taruh di sini apa ya, nanti kalau aku sudah temuin arti jelasnya. Di situ dia tuh kayak mulai memasuki masa lalunya gitu, apa kayak gitu. Dan di situ kan karena Madison tuh sama sekali nggak ingat masa lalunya sama sekali guys. Jadi karena dia kan diangkat di usia 8 tahun, jadi sebelum 8 tahun tuh dia gak inget apapun. Di situ dia mulai ingat kayak kejadian waktu kecil di mana dia itu mempunyai seorang yang dia percaya sebagai imaginary friend yang bernama Gabriel. Setelah dia kayak bersama Shrink ini mulai melihat masa lalunya, kalau dia ternyata mengenal sosok Gabriel ini ternyata jahat. Terus dia tuh kayak mulai panik gitu kan, kayak Gabriel ternyata yang melakukan pembunuhan ini aku yakin ini itu Gabriel, karena dari segi muka, dari segi maksudnya sosoknya gitu, itu benar-benar Gabriel banget gitu loh. Makanya dia kayak sangat-sangat yakin gitu. Dan saat mereka lagi berdiskusi gitu, tiba-tiba dari atap rumahnya Madison ini jatuh. Yang jatuh itu kayak dari lantai atasnya gitu, ternyata adalah seorang wanita beserta kayak jaket maupun alat pembunuhan dari pembunuh tersebut. Nah, karena melihat yang jatuh dari atap itu udah ternyata jaketnya pembunuh, terus dia juga ternyata menyekap korban. Jadi polisi ini mulai melihat Madison tuh sebagai pelaku gitu loh guys. Jadi kayak Madison mulai diperlakukan sebagai tersangka pembunuhan dari 3 pembunuhan para dokter-dokter itu tadi. Nah, karena Sidney Lake ini nggak terima kalau Madison ini kan ditangkap, jadi Madison tuh sudah dibawa ke kayak, kalian tahu nggak sih, penjara, bukan penjara tapi kayak penjara sementara. Dan di situ Sidney Lake mulai cari bukti gitu loh guys, kayak ya siapalah mau cicenya masuk penjara ya. Jadi dia tuh kayak mulai menggali masa lalu Madison gitu, dan di situ dia menemukan fakta yang mengerikan banget. Nah, ternyata dia tuh menemukan bahwa Madison adalah bernama asli Emily, dimana di masa lalu dia itu dari suatu rumah sakit jiwa karena dia memiliki, ini gak panjang ya aku sebutinnya, jadi kayak kalau misalnya dalam kandungan kalian itu anak kembar gitu ya, jadi ada suatu kayak kasus yang sangat langka di mana salah satu di antara anak kembar itu tidak tumbuh berkembang secara sempurna, sehingga dia tuh kayak jadi parasit di dalam tubuh anak kembar satunya gitu loh guys. Jadi di Madison itu saudara kembarnya itu tumbuh di belakang badannya gitu. Jadi kayak mereka itu hidup di dalam satu badan gitu loh. Dan di situ yang berusaha menyembuhkannya ternyata adalah Dr. Florence Weaver bersama ketiga dokter lainnya yang dibunuh oleh pembunuh tersebut. Nah, di situ mereka tuh mengoperasi Emily dan jadi dia tuh kayak memotong saudara kembarnya, kayak sisa tubuhnya gitu dipotong. Dan otaknya tuh dimasukin ke Emily. Nanti aku tunjukin lah ya kira-kira seperti apa, biar kalian lebih mengerti gitu ya, soalnya susah juga dijelaskan gitu. Setelah Sidney Lake ini mengetahui fakta bahwa Gabriel tuh selama ini tinggal di dalam tubuh Emily, yaitu kakaknya sendiri, dan selama ini Gabriel tuh menggunakan tubuhnya untuk melakukan pembunuhan itu setiap malam. Jadi Sidney Lake tuh mulai panik dan menelepon 2 detektif ini, kayak ternyata selama ini tuh pembunuhnya tuh Emily sendiri, jadi dia tuh nggak sadar dan dia tuh dikontrol oleh Gabriel. Maka 2 detektif ini panik dong, tetapi mereka telat karena si Gabriel ini telah mengambil tubuh Emily untuk keempat kalinya atau kelima kalinya. Dan di sana dia tuh melakukan pembunuhan yang besar-besaran sampai kayak benar-benar mandi darah, benar-benar banyak banget korban jiwanya di sana. Akhirnya si Sidney Lake pun, adik dari Madison ini, bergegas ke rumah sakit, dan di sana dia melihat bahwa si Gabriel tuh sudah siap-siap membunuh si Serena May, yaitu ibu kandung dari Gabriel beserta Emily. Tetapi Sidney Lake tuh berusaha menghentikan gitu kan, tapi akhirnya dia tuh disuawat gitu ke ujung ruangan, dimana akhirnya dia tuh kayak tertimpa tempat tidur rumah sakit itu kan. Terus dia tuh sekarat gitu kan, terus dia tuh bilang kayak dia tuh mulai manggil kayak, ayolah Madison, bangun, aku nih ya udah mau mati gitu loh, jangan biarkan Gabriel ini membunuhku beserta ibu kandungmu. Akhirnya tiba-tiba Madison tuh tersadar karena udah kepepet banget ya, masa dia mau merelakan adik tirinya beserta ibu kandungnya. Dia pun terbangun dan berhasil kayak mengkontrol si Gabriel ini. Karena logikanya ya, aku baca-baca waktu itu, apabila Gabriel ini bisa mengkontrol si Emily,
tentu saja kan mereka satu otak kan. Pasti si Emily juga bisa ngontrol si Gabriel dong, karena mereka satu otak. Jadi kuat-kuatan dan siapa mereka bisa saling mengkontrol gitulah ya. Mungkin pun berakhir di mana akhirnya Madison ini bisa berpelukan dengan si Sydney Lake. Akhirnya tidak ada terjadi pembunuhan sama sekali untungnya. Serta si Gabriel ini berhasil dia kayak kunci di penjara pikirannya gitu, sehingga dia nggak bisa kontrol lagi pikirannya si Madison atau Emily ini. Scene berakhir di mana mereka saling berpelukan bahagia, tetapi tiba-tiba lampu di ruangan itu mulai kayak tertutup gitu. Kayak intinya kayak ini belum selesai gitu. Oke, sampai situ aja filmnya. Aku bener-bener suka banget. Aku sesuka itu sampai aku tuh bacain kayak maksudnya itu apa kayak gitu-gitu. Aku kasih poin 9,5 dari 10 karena ini bagus. Kalau kalian penggemar film horor, kalian harus banget nonton ini karena ini adalah salah satu menurut aku pribadi karya James Wan yang paling bagus dan aku paling wow, ini bener-bener bukan seperti dia. Biasanya kan dia buat kayak Conjuring apa, tapi ini bener-bener out of the box. Jadi kalian harus banget nonton ya. So, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa ke kolom komentar. Atau misalnya kalian mau dijawab cepet banget, kalian bisa ke Instagram aku di marjucing13. Aku taruh di sini. So, thank you and I will see you on the next video. See you!